Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Nah ini udah gak sabar nih makin dekat dengan pertandingan Timnas U17. Nah tapi kita bahas dulu yang senior dulu. Jadi sebelum yang junior-junior, senior dulu lah, dikasih panggung dulu. Nah ini ada Kevin Dykes yang memberikan pernyataan soal kenapa memilih bermain untuk Timnas Indonesia. Dia ngomong. Jika saya seharusnya terpilih masuk tim nasional Belanda, maka itu harusnya terjadi ketika saya memainkan banyak pertandingan yang bagus di Liga Champions. Begitu juga ketika saya memenangkan kejuaraan di Denmark. Akan tetapi, saya tidak pernah mendapat panggilan telepon dari Timnas Belanda. Nah, ini kan sebenarnya apapun alasannya, sebenarnya ya ini keuntungan dan juga anugerah buat Indonesia. Ya nggak? Pastinya lagi-lagi kedapatan pemain grade A, pemain yang tampil di level tertinggi di negaranya, pemain yang tampil di level tertinggi Eropa juga, dan ngebuktiin bukan pemain super sub, bukan pemain penghangat bangku cadangan, tapi pemain reguler di tim intinya. Itu kan suatu statement ya dari seorang Kevin Dykes di klub sebelum ini gitu. Masalah pemanggilan ya mungkin ini yang terjadi juga pada Mads Hilgers. Ya. Karena dia pikir yang selalu gue sebut-sebut di DP atau dimanapun dia harus ngegeser 7 pemain di depannya, dimulai dari Van Dijk tentunya, makin kesini kualitasnya makin sepadan di Belanda, sehingga dia mikir untuk 7 orang memperebutkan 2 posisi center back kayaknya berat gitu. Akhirnya secara realistis dia memilih Indonesia. Ya mungkin ini yang terjadi juga pada Kevin Dykes. Dan dia juga bilang kalau gue lagi jago-jagonya kok nggak lo panggil gitu kan. Apalagi nanti gue makin turun penampilan misalnya gitu kan, makin nggak ditengok gitu. Makanya dia melihat sebuah peluang yang ditawarkan oleh Indonesia. Dan mungkin ada komunikasi pastinya sama yang udah datang duluan ke sini. Gimana sih rasanya jadi pemain Indonesia? Wih, endorsan banyak kayaknya gitu kan. Gila populer, media-media Nambahin followers juga gampang nih. media-media dunia selalu menyebut Indonesia tuh bisa membuat nobody menjadi superstar gitu. Bukan nobody menjadi somebody, tapi nobody menjadi superstar. Itu bisa disulap oleh Indonesia dalam arti positif pastinya ya. Pemain yang tadi dari sisi ekonomi pasti terbantu, dari sisi exposure dunia melihat mereka, dari sisi permainan pun mereka juga selalu menjadi pemain yang penting bagi negara barunya gitu. Dan mungkin ini juga yang dirasakan oleh Kevin Dykes ya. Dia ingin merasakan itu, hal-hal positif yang pasti diberitakan buat dia untuk bergabung dengan Indonesia. Ya kita dapat pemain seperti itu ya jelas, come on. datang ke sini, kita butuh sebanyak-banyaknya, kita selalu bertanya ngapain sih numpuk back? Penting, back banyak itu penting ya. Tadi gue bilang Belanda aja 7 orang untuk mencari back tengah gitu kan. Sementara ya kita kan pasti butuh pelapis banyak. Ketika ada yang tidak bermain ya nggak masalah gitu. Dulu Jordi Amat nggak ada, pusing kita. Elkan Bagot cedera, wah gimana ya gitu. Sekarang nggak apa-apa gitu kan, nggak ada Elkan Bagot nggak apa-apa, nggak ada Jordi Amat nggak apa-apa. Justru sekarang mungkin yang pusing STY nih. Makin banyak nih, makin banyak nih siapa ya mainnya yang untuk dimainkan. Ya balik lagi pembicaraan selalu kita singgung, semakin berkualitas kolam pemain kita, semakin enak bagi pelatih untuk bisa melakukan rotasi, semakin baik bagi pelatih untuk bongkar pasang pemain tanpa mengganggu stabilitas dan juga kualitas tim itu secara overall. Jadi ya edition yang pastinya positif ya. Kalau Kevin Dykes bisa langsung bermain nanti ketika Jepang dan Arab Saudi datang ke Jakarta. Ya, semoga aja 2 pertandingan tersebut Kevin Dykes sudah tersedia ya, karena batas registrasi kan kurang lebih 7 hari ya. 7 hari sebelum pertandingan seharusnya dia kalau diakselerasi prosesnya seharusnya bisa tersedia untuk pertandingan tersebut. Dan gua ngerasa kualitas pemain ini emang kualitas yang sangat dibutuhkan ya, karena kita berbicara soal pemain yang tahun lalu pernah ngalahin MU nih di Copenhagen, ngalahin MU di Champions League musim lalu. Ini pemain yang kualitasnya emang nggak tergantikan di klubnya juga. Dia juga bisa cover banyak posisi, which is STY suka banget nih pemain kayak begini, versatile, bisa nge-cover semua area lini belakang, semua bisa dia isi gitu. Jadi menurut gua akan menjadi additional yang sangat luar biasa pemain macam Kevin Dykes ini. Dan juga untuk kedepannya mungkin tanda tanyanya itu ya soal chemistry, karena gue yakin Mads Hilgers punya kualitas bagus banget, Jay Itzes punya kualitas yang bagus juga, Rizky Ridho udah menunjukkan kualitas dia untuk komposisi 3 di belakang, ternyata bisa dikatakan dia yang paling cocok. Tapi untuk chemistry ini menurut gue waktu nggak panjang,
Dan ini bagi STY tentunya PR, gimana caranya menemukan chemistry dari 3 pemain di lini belakangnya tersebut untuk bisa tampil firm dan juga tampil senyaman mungkin di lini belakang. Karena menurut gue dari 2 pertandingan kemarin itu yang paling mencolok sih, chemistry antara pemain di lini belakang tuh masih belum terlalu kelihatan menurut gue. Ya, karena juga apalagi lawan Jepang, lawan Arab perlu pertahanan yang solid dan kuat ya. Yeah. Ini juga menarik ketika ada Kelvin Verdong, pemain yang bermain di sisi kiri timnas Indonesia, juga memberikan cywar nih kepada rekan timnya yang sama-sama membela timnas. Verdong timnas Indonesia dan juga ada Ko Kyogawa yang bermain untuk timnas Jepang. Saya bertemu Ko Kyogawa, rekannya di Nijmegen, dan Ritsu Doan di SC Freiburg dalam perjalanan menuju Asia. Kami membicarakan timnas Indonesia. Saya bercanda dengan Ritsu Doan, saya lebih suka melawannya daripada melawan Takefusa Kubo. Saya sempat mendengar dari media pelatih Jepang mengharap mereka dan Indonesia melaju ke Piala Dunia. Jelas itu akan sulit, tapi kesempatan itu masih terbuka. Jawab Jal. Itu ya. Statement mantap. Ini emang cywar yang udah dilakuin sama beberapa pemain ya, bukan cuma pemain kita tapi pemain-pemain luar pun juga udah ngelakuin cywar. Dan salah satunya yang paling awal tuh ya pelatih Jepang itu, dia dengan mengatakan Indonesia bakal jadi negara yang menemani kita di Piala Dunia 2026, which is menurut gua pujian yang agak menaikkan banget ya itu ya. Pujian yang sangat-sangat menaikkan, tapi kita juga nggak lupa ada beberapa pemain seperti dari China ya Mas ya. Si Wenning juga melakukan cywar juga ke timnas kita, yang mengatakan timnas kita ternyata kualitasnya segini aja lah istilahnya kalau bagi si Wenning itu. Dan menurut gua itu sah-sah aja dilakukan bagi para pemain-pemain lain untuk cywar tersebut. Tapi menurut gua karakter dari para pemain kita juga menurut gue mentalnya juga udah mulai bagus-bagus ya. Dan pemain-pemain ini udah bukan pemain yang polos-polos aja di atas lapangan, juga udah menunjukkan kalau mereka disenggol mereka juga berani nyenggol balik. Jadi menurut gue dari cywar di atas lapangan udah di luar lapangan udah dilakukan, dan di atas lapangan para pemain kita pun juga udah menunjukkan karakteristik dan mental yang udah gue sangat harapkan gitu untuk di atas lapangan. Jadi menurut gue ini nambah bumbu-bumbu aja lah untuk persaingan di grup kita nantinya. Tapi kalau soal lawan Jepang ya jelas pasti masih sulit juga, pastinya sulit, tapi benar kata Kelvin Verdong, peluang itu masih terbuka tentunya. Iya, cywar ya memang begitu ya. Iya. Ada yang bentuknya sebuah cibiran yang kayak dilakukan China, yang bilang kita hanya di level 2 Asia. Pemain-pemain timnas Indonesia masih simbang kok sama kita. Ya karena hasilnya kemarin berpihak kepada mereka aja, ngomongnya kayak gitu kan China gitu. Tapi ntar yang gue bilang juga sama Rizal, ntar kita balas di Jakarta lah. Baru tahu mereka bahwa kualitas kita ya level 2 ke 1 lah, menuju ke situ kan pemain-pemain kita gitu. Ya Verdong ya jelas punya apa yang dia ungkapkan, ya bebas-bebas aja. Dia tetap menatap kita punya peluang melawan Jepang. Ya memang gue selalu menginginkan sebuah plot twist ya. Ketika kita nggak dapat poin, cuma dapat 1 di Bahrain dan juga kalah lawan China, tentunya lebih berat kan kalau secara logika melawan Jepang, melawan Arab Saudi. Tapi ya siapa tahu justru keajaiban datang, kita bisa menang, kita lagi tampil zero mistake, kita tampil bisa aja seperti itu. Jepang lagi off day bisa aja juga seperti itu kan. It happens in football gitu ya. Siapa tahu kita bisa justru mendapatkan hasil positif. Justru di saat-saat kita tidak mengira gitu lawan Jepang dan bisa mengalahkan Arab Saudi di sini ya. Kepercayaan diri pasti pemain mengatakan itu akan membakar kepercayaan diri juga dari rekan-rekannya, dan akan membuat tim kita tampil lebih stabil. Iya, ini juga namanya juga seluruh rakyat Indonesia kan juga pasti menginginkan ada kejutan ya, termasuk itu tadi lawan Jepang, lawan Arab, siapa tahu ada kejutan, dan tidak ada hal yang tidak mungkin kalau di sepak bola. Itu yang mungkin juga harus jadi statement ya. Dan ini juga ada satu striker yang bermain di Liga 1, salah satu pemain yang favorit gue juga, ada Ramadan Sananta, yang memberikan pernyataan positif dan dia akan kerja lebih keras lagi untuk kembali mendapatkan kepercayaan. Dan ini tentunya sebuah respon yang sangat bagus ya dari seorang Ramadan Sananta ketika berkata seperti itu. Ketika sekarang kita tahu Sananta juga lagi di timnas, mungkin kalau di klub dia top perform, apalagi juga ketika PSM Makassar juara Liga 1, tapi ketika di timnas berbanding terbalik. Sananta, tapi striker-striker timnas kita yang lain seperti Hoki Caraka dan Dimas Derajat juga berlaku demikian ya, di mana dia untuk performa di timnasnya belum mendapatkan menit yang banyak lah, bisa dikatakan seperti itu. Tapi gue suka banget lihat karakter dari Ramadan Sananta yang mengatakan dia akan bekerja lebih keras lagi. Dia menunjukkan kalau performa dia saat ini dia ngerasa masih perlu improve lagi mungkin dari Ramadan Sananta. Seharusnya semua pemain kayak gitu mindsetnya kan. Karena untuk standar mungkin emang harus gue yakin mereka akan meningkatkan standar mereka lagi lah. Dan juga kalau ngomongin dari segi performa,
ya kerja sama apik dia juga sama Arkan Kakak ya, baru aja melakukan Arkan Kakak mencetak gol, asisnya dari dia itu kontribusi yang positif juga dari Ramadan Sananta. Dan gue yakin striker-striker lain kalau punya karakteristik yang sama, menurut gue untuk jam main kayaknya bakal datang sih, ujung-ujungnya bakal datang juga, walaupun sampai sejauh ini 4 pertandingan menitnya masih bisa dihitung pakai jari lah, menit yang bisa diberikan ke Sananta, Dimas Derajat, ke Hoki Caraka itu kan padahal di klub mereka udah golin semua, tapi kalau untuk di timnas masih dikit. Tapi kalau karakteristiknya kayak gini terus dan mentalnya tetap kayak kejaga kayak begini, menurut gua kesempatan bagi timnas untuk bermain di skuad Asuhan STI tetap bakal datang-datang juga kalau mainnya kayak begini terus. Iya, gua juga salah satu yang sebelum dia masuk timnas, gue bilang, lo pengen siapa sih striker kita di timnas? Gue selalu menyebut nama Ramadan Sananta. Gue suka nih tipe fighter, ini tipe pemain yang nggak ada toleransi buat back lawan, pede. Sebelum dipanggil lawan Argentina aja dia udah pede. Itu kan artinya kan dia punya rasa percaya diri besar kan. Betul. Perkara dia akhirnya tidak bisa perform, tapi dia tetap punya evaluasi diri bahwa kayaknya memang gue belum bisa kalau sekarang menyamai level strike dalam ya segalanya. Mungkin mencetak gol sama-sama belum bisa, tapi effort yang diberikan oleh strike tuh ada something yang different yang tidak bisa diberikan oleh Sananta, entah Hoki, entah Dimas Derajat, tapi bisa diberikan oleh strike. Makanya strike terus yang dipasang. Ya mungkin dia melihat gue belum sampai di levelnya strike dalam overall game plan-nya dari si Sintayong gitu. Cuman dari rasa kepercayaan diri dia, lalu sentuhan pelatih, asisten pelatih dari striker ternyata memberikan impact pada pemain-pemain kita di liga. Kan nggak apa-apa, pelan-pelan ya, di liga udah mulai ngebuktiin yang tadinya seret gol semua striker kita sekarang mulai secara reguler mencetak gol. Dan tentunya ini coba dibawa ke timnas. Physically dia harus tahu kapan ngebantu lini pertahanan. Kemarin kan ketika dipasang entah dia entah Hoki kan selalu fans kita ribut kan. Lu bingung lari sendiri kayak nggak involve sama game gitu. Nah mungkin hal-hal yang seperti itu yang harus lebih ditawarkan oleh termasuk Ramadan Sananta gitu. Kalau lo nggak cetak gol, apa yang lo bisa tambahkan kepada tim ini? Ngebuka ruangnya, ngasih kesempatan back untuk lo tarik, bekerja sama one two dengan striker lain, jadi pemantul untuk lini kedua. Itu kan hal-hal yang bisa ditawarkan juga oleh seorang striker selain mencetak golnya gitu. Tapi ya mungkin itu yang belum ditawarkan oleh Ramadan Sananta sehingga dia melihat dirinya masih terus bisa atau harus berjuang ya untuk bisa masuk skuad intinya Sintayong. So kalau secara postur pun kan juga sebenarnya Ramadan Sananta udah ideal banget. Ideal. Striker Indonesia dengan postur seperti itu, fisik juga. Aerial presence-nya bagus ya. Betul. Tinggi banget ya Sananta ini. Nah itu plus juga dia fansnya sama kayak gue, sama-sama suka MU. Gue sebenarnya dua sih. Emang lo suka MU? Ya suka. Justru MU bisa Atletico. Ya inilah tim yang berwarna merah. MU-nya agak salah jalan ya, agak salah jalan nih. Tapi kan kalau zaman dulu kan enggak. Gue kira lo Atletico banget. Gue kira lo Atletico banget. Itu banget. Nah ini kan udah nih. Sekarang yang senior udah kita bahas. Sekarang kita ke timnas U17 yang sebentar lagi akan bertanding. Kira-kira kalau harapannya untuk timnas Indonesia U17 menghadapi Kuwait dan juga lagi perjalanan kualifikasi Piala Asia. Menurut gua harapannya ya jelas semoga bisa hasil yang positif ya, karena ini skuadnya juga skuad yang sama ketika bertanding di AFF U16 ketika mereka dapat peringkat 3 terbaik ya waktu itu, skuadnya masih sama juga secara garis besar dan lawannya pun juga kebetulan lawannya ada lawan yang sama juga, Australianya masih Australia yang sama. Dan menurut gua kalau Australia jelas jadi favorit lah untuk turnamen kayak begini ya, karena 3 edisi terakhir kalau nggak salah mereka masuk semifinal, itu menunjukkan kualitas mereka emang tinggi gitu untuk di kelompok umur. Tapi kalau kita ngomongin di pertemuan terakhir lawan Australia, kita kalah 5-3 dengan kualitas 10 pemain. Kita dengan 10 pemain ini tetap bisa merepotkan dia. Jadi gue ngeliat kesempatan untuk bisa kita tampil maksimal di grup ini terbuka begitu lebar bagi timnas asuhannya Coach Nova ini. Menurut gue masih sangat terbuka lebar. Mungkin salah satu yang masih ngeganjil bagi gue hari ini adalah Lebanon mundurin diri ya, sampai harus mengharuskan kita padahal segrup sama lawan yang mohon maaf di atas kertas Mariana Utara lumbung gol lah di keterlibatan dia di turnamen seperti ini selalu menjadi lumbung gol. Tapi sekarang kemungkinan besar pertandingan kita lawan Mariana apapun hasilnya nggak akan dihitung karena untuk menyesuaikan Lebanon mundurin diri seperti itu. Jadi menurut gua tetap harus fokus karena tetap aja lawan Australia dan Kuwait menurut gua pertandingannya sangat bisa dimenangkan kok sama skuad asuhannya Coach Nova ini. Ya walaupun Kuwait tuan rumah ya, berat juga sebetulnya. Jadi kalau gue sih lebih ini ya, takut ada faktor non udah ada tuh katanya ya kan? Udah ada tuh gangguan gitu. Ya kalau gue ngeliat U17, U16
gue lebih pengen mereka enjoy permainan, hasil belakangan ya tetap bermain sesuai pakem yang diminta oleh Nova, daya juang diperlihatkan yang kemarin tadi Rizal bilang mereka lawan Australia, setelahnya menang lawan Vietnam dengan cukup meyakinkan. Itu kan menunjukkan tim ini evolving ya, tim ini mulai menunjukkan kualitas, tapi kan usianya masih sangat muda. Jangan dibebankan harus ini, harus itu gitu. Cuman kalau lo bermain dengan skema, dengan permainan yang sudah jelas, identitas yang jelas, menciptakan peluang-peluang, otomatis gol akan lahir gitu. Jadi ya harapan gue pertandingan pertama jelas menjadi penting lawan Kuwait nanti ya. Ya, jadi hari ini malam ini langsung. Malam ini tuan rumah. Yaitu kalau kita mendapatkan hasil positif, tentunya lawan Australia kita juga menatap laga dengan lebih pede lagi. Tim yang mengalahkan kita, walaupun kita 10 orang sejak menit 20 kalau nggak salah, kita bermain dengan 10 orang, tapi Goli dan kawan-kawan tetap bisa mencetak gol, tetap ngotot, walaupun kalah. Ini yang gue pengen diperlihatkan effort ini oleh tim U17 kita gitu. Perkara nanti lolos ke babak berikutnya atau enggak, akhirnya kita lolos ke semifinal sehingga mendapatkan tiket ke Piala Asianya, yaitu hal yang berbeda. Tapi ya gue pengen lihat anak ini fun dalam bermain sepak bola, senyum apapun hasil di atas lapangan. Nah, kalau dari faktor pemain timnas sendiri yang U17, kalau pemain yang menurut Bang Sabto sama Rizal krusial? Kalau untuk pemain yang krusial berkaca dari IFF kemarin, Mirza sih Mas ya. Kalau gue ngeliat Mirza kualitasnya bagus banget, dan juga salah satu pemain kita yang unik di level ini juga punya long throw macam Arhan juga tuh, si Fabio kalau nggak salah. Ini juga pemain kualitasnya luar biasa juga, bukan cuma sekedar throw in doang dia, tapi keterlibatan di atas lapangan juga sangat krusial. Jadi menurut gue pemain ini juga akan menjadi pemain yang krusial. Dan juga salah satu favorit gue adalah si Panji di lini belakang. Ini pemain yang juga menunjukkan kapten tim. Suryono bukan? Waduh, Pansur dong kalau itu. Itu kan juga di lini belakang kan? Sama Mas, mainnya gitu juga kayaknya. Beda era ya. Itu krusial juga tuh. Ya, Mirza setuju, salah satu top scorer waktu di AFF. Lalu Goli, kalau gue Goli ini pemain yang punya kemampuan tak terduga dalam mencetak tembakan gitu. Dan ini diperlukan efek shock yang akan dihadirkan sama dia. Baker di lini belakang juga penting juga. Ini pemain yang mungkin yang paling tenang ya dalam megang bola. Situasi seperti apapun dia bisa keluar dari tekanan, dia bisa untuk membantu serangan. Dua pemain yang mungkin perannya penting bagi timnas, Baker sama Goli sih. Gue sukanya dua orang itu. Prediksi lawan Kuwait berapa? Bantai apa enggak? Tipis apa sih. slow dulu nih. Slow. Tipis Seolah-olah Kuwait gampang gitu, enggak juga. Enggak juga loh. Ini plot twist. Malah bisa imbang sih kalau lawan Kuwait, tapi harapan gue sih ya tadi tetap tersenyum, tapi kalau bisa menang. Loh, ada beban juga ya. Dari gue tipis lah, menang lebih tipis. Tapi tetap kayak Kuwait tim yang tetap bisa ngegolin. Jadi let's say 2-1 lah untuk kemenangan Indonesia U17. Karena yang penting ujung-ujungnya adalah Indonesia menang. Nah, itu tadi. Nah, ini sekali lagi kita udah bahas juga tentang Champions League udah, kemudian juga timnas udah, senior udah, yang junior pun juga udah. Jadi kita ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Awi dan juga PT Mitsindo Visual Pratama. Ya, dan besok KPI tetap ada di Pasti Bisa Coffee, Pancoran tentunya jam 7 malam. Nah, akhir kata ada saya Putra Maulana dan juga Rizal dan juga Bung Haryo mengucapkan terima kasih banyak dan tentunya sampai jumpa lagi di DPI. Rame-rame dong, tadi maksudnya mau semuanya gitu. Beda treatmentnya beda ini. Thank you. Halo Jobro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.